الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. تفسير سورة العلق وهي مكية بلا خلاف وهي أول ما نزل من القرآن. وأخرج ابن مردويه من طرق لابن عباس قال أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال المصنف tafsir surat al-alaq. Selanjutnya pembahasan kita bersama kitab Fathul Qadir karangan Imam Syaukani, yaitu tentang tafsir surah al-alaq. Surah al-alaq ini makiyatun bila khilafin, adalah surah makiyah bila khilafin, tidak ada khilaf tentang di mana turunnya, kapan turunnya surah al-alaq ini. Jelas makiyah, artinya sebelum Nabi hijrah. Wa hiya awwalu ma nazala minal Qur'an, dan al-alaq ini adalah yang pertama turun, walaupun kada sesurahan. Tapi maksudnya ayat-ayat 5 ayat pertama itu adalah wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu jadi tanda Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi kan Nabi Muhammad ini sebelumnya adalah manusia biasa pada umumnya, manusia yang hidup di Mekah, berintegritas, masyarakat respect, percaya, bahkan memberi gelar Al-Amin, manusia baik. Nah itu. Dan ada tradisi gitu, menyendiri untuk beribadah. Nah, di umur 40 tahun, jadi kan umur 35, Nabi Muhammad ini dapat panggung ketika mendamaikan orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, ketika debat tentang siapakah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Karena waktu itu Ka'bah direnovasi, nah Hajar Aswad dikeluarkan dulu. Nah pas tuntung Hajar Aswadnya hendak diandak, terjadi perdebatan, hampir terjadi perang. Lalu disepakati untuk yang memberikan keputusan. Ternyata yang mendapatkan kesempatan itu, jadi anunya kayak ini, nah siapa yang pertama keluar atau masuk dari pintu masjid itu, nah itu yang memberi keputusan. Sekalinya yang ada itu adalah Nabi Muhammad SAW. Radina, kami senang, kami menerima. Akhirnya Nabi memutuskan kan, Hajar Aswad diletakkan di tengah selendang, semua pemimpin kabilah memegang ujungnya. Nah itu mandak. Ini nama Nabi Muhammad makin tenar. Tapi pas umur 40 tahun Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu mulai menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ta'annus. Dan riwayat itu menyebutkan ketika Nabi mulai beribadah tahannus ini di dalam Gua Hira, itu sudah ada tanda-tandanya sebelumnya. Kurang lebih bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kurang lebih di bulan Rabiul Awalnya itu Nabi dapat mimpi. Sudah ada mimpi. Cagaran apa nih, tanda-tanda wahyu nih. Jadi Nabi bertahanus itu kayak menunggu sesuatu. Bukan yang tiba-tiba ada, tapi menunggu sesuatu. Dan akhirnya waktu Nabi beribadah fokus
Mau jadi ibadahnya kayak apa? Ya ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada lagi sisa-sisanya. Ternyata datang malaikat Jibril. Lagi sorangan di dalam Gua Hira, datang malaikat Jibril. Normalnya manusia ya takjub. Kedatangan sosok yang tidak dikenal. Apalagi instruksi pertamanya adalah Iqra, baca. Nabi kan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, berkenaan Nabi qari, Nabi ummi ini. Nabi itu kan ummi. Ummi itu maksudnya adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ummi di masa itu jangan disamakan dengan kondisi kita hari ini. Hari ini bilanya gaptek aja tuh. Itu sudah sebuah ketertinggalan. Apalagi kan bisa membaca menulis, tinggal benar tuh. Tapi di masa itu membaca maupun menulis itu bukan kemampuan yang harus dimiliki nomor satu. Nah, karena apa? Di masa itu dengan keterbatasan sarana alat tulis, maka hal yang paling urgent itu adalah hafalan. Di masa itu yang paling urgent itu adalah hafalan. Keterbatasan alat tulis, kertas kayaknya belum ada lagi. Maka hafalan itu jadi sangat penting. Sehingga orang-orang masa itu terkenal karena hafalannya di masa itu. Nah, maka ketika Nabi disuruh Iqra ma'ana biqari, ya memang bagus bisa membaca menulis gitu. Tapi ini adalah sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sosial kondisi Nabi kan bisa membaca menulis itu bukan sebuah aib di masa itu. Ya kayak apa ngarannya nih, amunnya dahulu orang kada bisa mengerti komputer tahun 90-an, mati komputer kada bisa, ada apa ya? Komputer sudah ada, tapi kada bisa bang, ada apa ya? Kau aja minta ketikakan, pengetikan kau aja, ada apa lah kan? Kalaunya di dunia kerja hari ini kada bisa memicik laptop, komputer, nah itu lagi benar ada begawian. Jadi ada kondisi sosial yang berbeda. Waktu Nabi disuruh Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, itu memang bujuran gitu. Ada mengada-ada. Nah, ini juga merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Nabi Muhammad ini dapat wahyu bukan karena mengarang atau pikiran sendiri, dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Nabi bisa menulis, bisa membaca seorang, yang terjadi adalah ada anggapan, mungkin nanti ada anggapan bahwasanya ajaran yang Nabi sampaikan ini konsep yang Nabi ulas seorangan. Karena bisa membaca, bisa menulis, bisi konsep seorangan. Nah, palingan karangan Muhammad seorang nih. Nah, kayak itu. Tapi ketika Nabi kan bisa membaca, menulis, ini membuktikan dasar real wahyunya dari Allah. Itu hikmahnya. Dan hikmahnya lagi ketika Al-Quran ini apa ngarannya nih diturunkan, Nabi Muhammad seorang ummi itu banyak. Jadi kayak ini Malaikat Jibril kan membawa dari langit ayat Al-Quran, lalu Malaikat Jibril menyampaikan lawan Nabi Muhammad. Sudah Nabi dapat wahyu, langsung Nabi bacakan ayat Al-Quran, lalu Al-Katib, Kutabul Wahyi itu para penulis wahyu Nabi, sekretaris Nabi itu langsung mencatat
Catat. Ada beberapa penulis wahyu Nabi mencatat. Sudah. Imbah dicatat, dicek Nabi. Siapa Nabi mencek? Maka Nabi kada bisa membaca, kada bisa menulis. Nabi menyuruh membaca. Sudah kan nulis? Sudah kan nulis? Sudah kan menulis? Sudah. Baca bang tulisan kamu tadi. Baca bang, baca. Ya, sip dah. Tuh. Nah, itu terus. Dan Nabi ini bulan puasa setor hafalan lawan malaikat Jibril. Siapa yang turun, setor. Sahabat ya juga. Nah, sahabat itu kayak Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan dan sahabat yang lainnya itu dasar setor bacaan lawan Nabi Muhammad. Setor bacaan. Jadi Al-Qur'an itu sebujurannya qiraah, bacaan. Jadi lebih dulu bacaan. Dan ini mukjizatnya itu. Mukjizat Al-Qur'an sendiri. Karena kada seberatan sahabat penulis wahyu di masa itu, kada seberatan sahabat penulis wahyu, maka yang kawa membaca Al-Qur'an melalui tulisan hanya sahabat yang bisa tulisan. Hari ini misalnya, yuk kita membaca Al-Qur'an, kita seberatan kawa membaca Al-Qur'an. Kenapa? Di rumah ada bisi Quran masing-masing, di HP ada aplikasinya masing-masing. Di zaman sahabat, kada berataan sahabat menulis Al-Qur'an. Satu. Lalu yang kedua, kada berataan sahabat hafal Al-Qur'an. Nah itu. Dan Al-Qur'an juga hanya kalau dibaca bagi yang bisi tulisan atau yang hafal. Sudah. Makanya ada riwayat yang menyebutkan Khalid bin Walid itu kada banyak-banyak ada hafalan Al-Qur'annya. Hari ini misalnya lah, nih kenapa jadi apa ngarannya nih Al-Qur'an tuh dasar bujur Allah jaga tuh nah, karena prosesnya tuh dasar bujur-bujur ngalih. Hari ini misalnya kita disuruh baca bang surah Al-Fatah, nyaman aja kita buka HP baca atau ambil Al-Qur'an baca. Dahulu baca bang surah Al-Fatah, walaupun surahnya itu sudah turun sebagian, tulisannya kada ada, hafal kada, orang membaca. Nah awak baca bang kada ada bang, nak kada hafal, nah awak selesai menulis. Kada seberatan bisa menulis juga, simpanan tulisan kada beratan juga ada. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya karena keterbatasan itu, makanya di waktu Nabi hidup, jar Nabi hadis kada usah ditulis supaya kada tercampur catatannya saking terbatasnya. Makanya kan pokoknya kalau kita baca seberataan, entah kitab, buku, jurnal, ringkasan makalah tentang Al-Qur'an waktu masa Rasulullah SAW ditulis itu bisa dibatuk, lepas kurma, ditulang, karena itunya terbatas ngalinya kan. Jadi sahabat yang hafal Al-Qur'an itu dasar bujur dijaga, ya memang sulit. Jadi kan zaman Sayyidina Abu Bakar itu kan terjadi pemberontakan di mana-mana. Nah, maka tugas utama Sayyidina Abu Bakar adalah menaklukkan, meredam semua pemberontakan itu. Lalu ada sebuah kejadian di perang Yamamah. Ini perang melawan nabi palsu. Di saat itu banyak yang hafiz Quran meninggal. Hafiz Quran meninggal ini ngalih karena memang Al-Quran waktu itu dasar hafalan tupang dah. Itu tulisan terbatas. Lalu Sayyidina Umar terpikir, ini jangan orang hafal Quran meninggalan, kayak hafal Quran nih ada lagi. Namun kayak itu baik ditulis. Kada ditulis kada dikumpulkan jadi satu. Jadilah waktu Nabi hidup Al-Quran itu belum jadi satu.
masih asing tuh nah. Ada yang kayak buku, nah sudah lengkap kayak ini ada bisa. Jadi saya di Umar dan saya Abu Bakar Al-Quran kita ulah bang jadi satu nah. Kita ulah jadi satu supaya nyaman. Saya Abu Bakar awas berpikir kenapa gerang. Nabi kan menggawi lagi sih dia. Nabi kan menggawi. Tuhok jadi menggerakkan lawas terbuka hati. Gila. Kumpulannya jadi satu. Jadi misalnya ada pertanyaan ancak di mahasiswa untuk ini kapan Al-Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman, ya itu salah. Al-Quran sudah ditulis mulai Nabi hidup dan langsung dicek Nabi kayak itu. Zaman Sayyidina Abu Bakar itu dikumpulkan, zaman Sayyidina Utsman ditulis ulang tapi ada standarnya. Nah zaman Sayyidina Abu Bakar itu yang penting terkumpul udah kayak itu aja, belum ada standar penulisan. Sudah, oh ya Abu Bakar bujur, bagus kita kumpulan tulisan-tulisan Al-Quran. Lalu Sayyidina Abu Bakar mencari tim penulis, dikiaulah Zaid bin Sabit. Ini termasuk penulis Nabi, ahli bahasa juga. Zaid sini. Ada tugas penting. Kita lah mengumpulkan Al-Quran jadi satu, tulisan-tulisan Al-Quran yang ada tuh kumpulkan jadi satu. Jika menjadi tim pengumpulnya, mencek tulisan-tulisan lawan dikumpulkan jadi satu. Zaid ini mah mendengar tuh kayak mak, kenapa gerang? Ini berat benar, soalnya tugasnya dunia akhirat. Jadi Zaid lah mau ada pilihan lah mau mengumpulkan Al-Quran ini nah, tugas tim penulis Al-Quran ini nah, lawan memindah gunung kayak itu. Kenapa? Karena kalau minang gunung itu urusan dunia aja, kalau yang mana Al-Qurannya sampai ke akhirat salah. Tapi akhirnya Zaid hakum. Nah lalu dikumpulkan. Surah Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah pasti hafal seberataan. Fatihah kayak apa gerang bacaannya? Tuntong bukti bacaannya tuh nah adalah salinannya. Oh ada nih tulisannya, dicek. Ada beberapa, jadi harus ada beberapa tulisan memastikan. Oh ayat pertama dasar ini, dua ini. Oh ya sip. Kayaknya bilang siapa yang ada simanan surah Al-Baqarah tulisannya mana aja? Melakan sip. Sampai 30 juz tunggal putingan. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jar Allah, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Itu sebujurnya kayak itu menjaga. Kalau versi sahabat menjaganya itu mahapale, kalau generasi sidin dasar menulis itu sudah tompol beratan jadi satu, tetap dah aman, disimpan. Zaman Sayyidina Umar, ada kisahnya. Zaman Sayyidina Utsman ini kan sudah ekspansi kemana-mana. Banyak yang orang ajam non Arab masuk Islam. Tapi paham bahasa, jadi bahasa Arab tuh bisa kayak itu aja. Nah, sekalinya ada salah satu tempat di daerah Armenia tuh, dua orang Muslim berhuwal, bacaan nikam salah, kada bacaan nikam yang salah. Jar Hudzaifah ibnul Yaman, wah ini kan kok dibiarkan nih, bisa pembunuhan nih, Al-Qurannya lain. Nah, belapar lawan Sayyidina Utsman kayaknya di zaman kita ini bermasalah bang, bacaan Al-Quran beda. Jadi perlu dipahami, di masa Nabi, waktu Nabi hidup, sahabat itu dipersilahkan membaca Al-Quran menurut dialeknya masing-masing. Jadi qiraah sab'ah itu, ini qiraah sab'ah kalau ini tambah 3 jadi 10. Itu dasarnya dari riwayatnya kebetulan. Paling banyak itu kita memakai versi riwayat Hafs an Asim. Nah, qiraat ini sebujurnya sama kayak mazhab fikih, sama kayak mazhab tauhid juga. Kalau mazhab fikih itu kan kita di Indonesia, Asia Tenggara, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi praktek secara umum di negara kita pakai mazhab Syafi'i. Kayaknya di Afrika Utara mazhab Maliki. Jadi ada 12
dosen Sidin orang Sudan itu pakai mazhab Maliki. Jadi Sidin pas Sidin pulang beli kampung itu ditakoni orang kampung mazhabnya. Jadi di sini aku jadi mazhab Syafi'i aja. Jadi ada yang salah satu yang beda benar. Banyak bang sejujurnya, cuma ada salah satu yang Sidin kayaknya nyaman mazhab Syafi'i daripada mazhab Maliki. Kayaknya masbuk. Kita kan misalnya imam, mbahyang, kan ada yang masbuk. Imam salam, nang masbuk kan berdiri itu. Nah, lalu nang tadudi datang, apanya supaya dapat pahala berjamaah? Menggawil yang masbuk. Maka nang masbuk tadi asalnya makmum jadi imam. Kan gitu. Dalam mazhab Maliki, nang kaya itu kada kawa. Jadi bila nya masbuk, nya makmum, masbuk dah ada kalau dia papai. Jadi nang datang tadudi itu kada kawa lagi dah. Kada kawa lagi mengumpati itu jadi imam. Selesai habis dah. Bila nya datangnya sorangan, walaupun nang masbuk betuyuk, kada lagi dia diumpati, sorangannya dah lagi. Itu salah satunya. Kita turun temurun mazhab Syafi'i. Tersebarnya di sini itu otomatis. Kalau nya di Arab Saudi mazhab Hambali. Kayaknya di daerah lain kayak Turki, daerah India, Bangladesh, Pakistan mazhab Hanafi secara kurang lebih. Nah, Al-Qur'an kebetulan yang paling banyak dipakai hari ini kita adalah riwayat qiraat Hafs an Asim. Jadi Asim ini salah satu ulama qiraat sama kayak ulama yang lain memiliki manhaj metode membaca tersendiri. Sudah, jelas. Nah, imam yang lain sama. Kebetulan Al-Quran yang dicetak oleh kita paling banyak itu yang itu qiraat Hafs an Asim. Kalau yang qiraat yang lain, Al-Qurannya tuh bisa beda. Di aplikasi ada bang, Al-Quran bercetak ada juga yang sesuai qiraat. Jangan dipadahkan, wah ini Al-Qurannya salah jar. Bukan salah, ilmu kita nang kurang karena itu pakai qiraat yang lain. Sudah, Hafs Asim ini sebujurnya bisi dua orang penyebar qiraat Sidin. Hafs Saikong, Syu'bah Saikong. Hafs lawan Syu'bah ini ada beberapa bacaan yang beda. Walaupun gurunya sama. Nah, kayak itu. Itulah itu yang qiraat tadi. Nah, sehingga tuh Al-Quran ini nomor satu apa dihafal, dan memang mukjizatnya kayak itu. Sebujurnya ini mungkin karena kita kada terbiasa lawan kurang melatih itu aja bang. Kada perlu bisa membaca Al-Quran supaya hafal Al-Quran. Kada perlu bisa membaca Al-Quran supaya hafal Al-Quran. Yang penting menyambatnya bujur. Buktinya apa? Buktinya persoalan kita seberatan pasti sama. Tadahulu hafal Al-Fatihah kah? Tadahulu bisa membaca Al-Quran surah Al-Fatihah kah? Kakanakan rata-rata pasti lebih tadahulu hafal surah Al-Fatihah daripada bisa membaca surah Al-Fatihah melalui Al-Quran. Tadahulu hafal mendengar daripada bisa membaca tulisannya. Sebujurnya sebagian Al-Quran nang kayak itu. Nabi Muhammad atau tulisan bacaannya hafal sebagian Al-Quran sama itu. Itulah sebetulnya. Bah itu pulang dulu ada dosen kami memadahi ulun pas sudah yang wayah ini hanya agak paham kan nggak ini jadi bilangnya Tuhan ya sangali hafalan dah asapina satu umat ingat lagi faktanya Nabi Muhammad mulai menghafal Al-Quran umur berapa? Umur 40 tahun. Nabi Muhammad itu sebujurnya mulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun. Kenapa mulai 40? Kan hanya menerima wahyu Nabi Muhammad umur 40. Itu berarti apa? Berarti soalnya lain umur. Memang harus dilatih. Sayyidina Abu Bakar lawan Nabi selisihnya 2 tahun. Berarti sini mulai menghafal Al-Quran umur 38. Umurannya itu. Ini mukjizat memang Al-Quran. Salah satu kitab yang dihafal oleh orang seluruh dunia
kadang kada tahu juga artinya apa, tapi dihafali orang seluruh dunia. Itu mukjizat dah. Nah, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini diawali dengan Iqra, bacalah. Makanya tadi Nabi menyahuti ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Bingung Nabi ini. Saya ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca aja Nabi. Nah, sampai 3 kali Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra ma'ana biqari Iqra ma'ana biqari sampai 3 kali. Lalu malaikat Jibril ini kayak meragap mbah itu apa? Langsung jar malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Nah, jadi surah Al-Alaq ini sebujurnya tentang penciptaan Allah kepada manusia. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang sudah menciptakan. Biasanya apa ngarannya nih, ketika membahas Iqra bacalah ini karena hubungannya dengan membaca. Ketika budaya membaca itu masif di suatu tempat, suatu komunitas masyarakat, maka kualitas masyarakatnya semakin bagus. Hari ini sebujurnya kita ada masalah di semangat membaca lain sekalinya, tapi apa masalah dalam memilih kualitas bacaan. Wayah ini WA kada kebacaan dah membaca. Beda lawan dahulu. Kalau dahulu membaca ya mungkin surat terbatas. Hari ini setiap orang setiap hari pasti membaca. Cuma masalahnya adalah di kualitas tulisan. Nah, berarti yang perlu dirubah adalah bukan banyak sedikit membacanya, kualitas bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang alladzi khalaq. Alladzi khalaq ini jar Imam Syaukani li tadzkirin ni'mah li annal khalqa huwa a'zamun ni'am wa 'alaihi yatarattabu sa'irun ni'am. Karena penciptaan ini adalah paling agung kenikmatan. Setelah kenikmatan penciptaan, lalu hal-hal yang di bawahnya itu juga ngikut. Nikmat terbesar ini kan penciptaan manusia. Misalnya manusia diciptakan itu kenikmatan terbesar. Selain itu Allah menciptakan mata, telinga, hidung, muntung, awak. Itu kenikmatan yang lain. Kenikmatan akal ya juga. Makanya di suratin itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam paling bagus penciptaan, makhluk yang paling bagus. Berarti selain manusia itu ada kualitasnya ya beda. Misalnya kita ambil makhluk jin, berarti jin nggak ada kayak manusia, bisa macam-macam bentuknya kayak apa. Dan itu kenikmatan terbesar. Nah, kalau yang berbicara tentang penciptaan manusia ini, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi membahas tentang penciptaan manusia. Kayak apa? Kulit manusia, kenapa jadi tangan manusia mengerucut bilanya kedinginan, bilanya basah. Semuanya itu ada. Ayat Al-Quran membahas itu. Yang berhubungan dengan biologi, yang berhubungan dengan semua manusia. Ada. Jadi ada tafsir yang khusus membahas tentang hal-hal berhubungan dengan biologi lawan manusia. Ada satu ayat ini berhubungan dengan siksa neraka. Wabaddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Jarallah Ta'ala kaina penduduk neraka itu wabaddalnahum juludan ghairaha, dan kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru
Liyadzuqul azab, supaya tetap merasakan azab Allah. Nah, jadi kulit manusia ini adalah indra peraba perasa. Kayak itu. Karena memang ada orang yang kehilangan indra perasa. Ada orang itu sekalinya minyak panas dirinjing, kita culup tangan kepanasan, itu kenikmatan. Kenapa? Masih kau merasakan panas. Ada orang itu tangan mencolok ke minyak tuh, ada kepanasan. Itu lain sakti, kada bahaya tuh, ada normal sebujurannya. Amun manusia kada merasakan rasa sakit, bahaya benar, bahaya, kada normal dah. Normalnya bang kesakitan. Makanya Nabi Muhammad itu kada dari riwayatnya apa ngaranya nih, kada berdarah. Kalau pang Nabi perang kada berdarah juga sama. Bahkan waktu di perang Uhud hampir terbunuh. Dalam riwayat itu sebutkan Nabi ini kan pakai helm. Nah, yang menimpas itu manu di helm Nabi, sehingga helm Nabi ini timbul bepisit. Jadi sahabat anak memacul kepada Allah. Sampai ada sahabat itu yang memaculakan pakai giginya rumpui saking ininya pisit. Ya sahabatnya itu ompong lah tuh. Anak memaculakan. Nah kayak itu juga normal, luka Nabi itu. Khalid bin Walid itu Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kalau pang saya sidin ini tahan gantal, kada hibak kunat di awak. Dasar umur aja belum sampai. Nah, hibak luka. Jadi dalam riwayat itu Khalid bin Walid ini kan ada pernah kalah, menang terus. Tapi meninggalnya di atas ranjang. Meninggal pas dicek awak sidin banyak kunat. Mikir bebaya ampe ada pulang sebutingnya. Karena kayak itu. Nah, ini penciptaan manusia. Belum lagi akal manusia yang memorinya itu bisa menyimpan ribuan giga. Wah, ini tera, bisa jutaan tera, bisa menyimpan macam-macam manusia. Cuma kadang kita kada maksimal nih itu aja. Imam Syafi'i itu dalam sebuah riwayat disebutkan, sidin sekali lihat langsung hafal, sekali melihat langsung hafal. Kayak itu. Otaknya sama dengan kita lah, sama. Bedanya di mana? Di pemakaian. Makanya ada sebuah anekdot di hati, wah ini otak Amerika, murah harganya. Kau second. Nah hati otak bukan Jepang, murah juga, second. Nah hati otak Indonesia, larang, masih hanyar lagi, kada terpakai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan manusia dan segala hal yang berhubungan dengan manusia. Nah, dan faktanya juga semua manusia loh, tumbuhan, binatang itu diciptakan gasan menunjang manusia. Jadi yang jar Ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan manusia itu khalifah di bumi itu, ya berarti semua makhluk hidup itu gasan melayani manusia. Cuma walaupun manusia itu jadi khalifah di bumi, bukan berarti terserahnya aja. Jadi tugas manusia itu sebagai penyeimbang di bumi. Nah, penyeimbang di bumi. Bilanya kada seimbang, macam-macam tuh kejadiannya dah. Itu tugas manusia khalifah, bukan ke makhluk yang lain. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada min 'alaq. Alaq ini adalah ad-damul jamid, darah beku. Maksudnya lendar beku lain, segumpal darah dari pertemuan sperma dan sel telur lalu jadi segumpal darah. Nah, ini yang bilanya masa hamil itu yang disebut hamil muda,
yang bilanya keguguran tuh ya ini. Kalau di dalam hukum fikih, bilanya keguguran tapi masih belum membentuk manusia, hukumnya kayak apa? Hukumnya itu terserah aja anak diapain kan? Karena belum jadi manusia. Keguguran biasa, keguguran atau berkoret, janinnya ada tumbuh di koret. Nah itu janinnya tuh terserah aja, walaupun paling bagus dikubur. Sekira ada macam-macam. Manusia diciptakan min alaq, dari segumpal darah jadi segumpal daging lalu bentuk manusia. Nah di dalam hadis tentang penciptaan manusia ini di Arba'in Nawawi itu hadis nomor berapa ya? 2, mungkin 3 atau 4. Itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jar Abdul bin Mas'ud lah Anis Sadiqil Masduq, dari yang benar dan dibenarkan. Jadi Ibnu Mas'ud ketika meriwayatkan hadis tentang penciptaan manusia ini ada tambahannya dari Rasulullah As-Sadiqul Masduq, yang benar dan dibenarkan. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud waktu meriwayatkan hadis ini kada tahu juga nang bujur kayak apa. Walaupun sidin pasti 100% percaya dari Nabi Muhammad, cuma bentuk manusia ini kan ada kelihatan karena waktu itu belum ada USG. Kira-kira aja dalam baru kayak apa. Tapi Nabi sudah membedahi mulai dulu. Yang apa ngarannya nih, bilanya umurnya sudah 120 hari atau 4 bulan, nah sudah berbentuk. Dan ketika sudah berbentuk itu malaikat datang. Ini malaikatnya khusus, lain malaikat yang 10 tuh lain kayaknya, atau bisa jadi antara 10. Tapi malaikatnya ini khusus gasan maulah perjanjian lawan manusia itu. Jadi kan ditiupkan roh, lalu terjadi kesepakatan dengan malaikat itu. Apa kesepakatannya? Kainnya berdiam di mana, gawiannya apa, sekolah di mana, itu sudah bertulis dah lawan MOU. Dan malaikat ini juga yang mau bentuk manusianya itu nama malaikat ini. Jadi misalnya ada anak lahir lebih mirip abahnya, berarti malaikatnya tuh tugasnya kebetulan memiripkan abahnya. Ada anak lahir lebih mirip kainya, malaikat mau lamar. Walaupun abah mamanya anak nang kaini, lahirnya itu ya kada kawan. Itu memang tugas malaikat. Bisa juga inya mirip anak tuh lah, mirip dari kainya nomor 5 ke atas. Jadi ada kawan ulun, abahnya muhanya biasa aja orang Banjar, mamanya standar aja, tapi inya muhanya Arab bener. Ini bulu mata lantik, rambut keriting, Arab bener dah. Soalnya jadinya inya kebetulan ada bisi silsilahnya, kayaknya ke-7 kah, orang Mekah, serada silsilahnya, ini bisa kayak itu. Adingnya mirip orang Jepang, ini bisa yang kayak itu. Nah ini apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan, itu rahasia Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan daripada segumpal alaq, ini segumpal darah lalu jadi segumpal daging kan. Iqra wa rabbukal akram. Nah Iqra wa rabbukal akram ini adalah if'al ma amarta bihi minal qiraah. Maksudnya jar malaikat Jibril itu kan baca aja sesuai perintah. Wa rabbukal akram, dan Allah taala ini akram, pemurah benar. Nah, ujar Imam Syaukani lah, wa rabbukal akram itu adalah ini merupakan ma'tadar bihi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi ma nabi qari yuridu annal qiraah sya'nun man yaktubu wa yaqra wa huwa ummi. Nabi Muhammad waktu disuruh membaca kada awal kan, dan qiraah ini hanya bagi orang yang bisa menulis dan membaca kayak itu. Nah tapi wa rabbukal ladzi amaraka bil qiraah huwal akram. Tapi Allah taala yang menyuruh engkau untuk membaca, dialah yang paling mulia. Maksudnya santai aja, harus takutan disuruh. Nah model kayak itu lah jar Imam Al-Kalbi
Allah Ta'ala ini Al-Halim an jahlil ibad. Al-Halim, maha lembut terhadap hamba yang tidak tahu. Falam ya'jal bi'uqubatihim, dan tidak bersegera untuk menyiksa mereka. Makanya ada dalam pembahasan fikih itu beberapa hal yang bila nyainya jahil, ada beberapa bab tertentu itu. Bila nyainya jahil, kada tahu apa-apa, kada dapat siksa. Ada nang itu. Kadang yang tahu yang lebih banyak ditakuni. Nah, termasuk di akhirat itu karena ada pertanyaan gasan para ahli ilmu. Kan semua privilege yang ada di dunia, keuntungan di dunia, di akhirat karena ditakuni, termasuk ilmu. Makin banyak duit, makin banyak pertanyaan. Makin banyak ilmu, makin banyak pertanyaan. Apa pertanyaannya? Sama kayak harta. Harta banyak dipakai ke apa? Ilmu banyak dipakai ke apa? Nah, kayak itu. Lalu yang selanjutnya, alladzi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala yang mengajarkan bil qalam. Apa itu al qalam? Insyaallah ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.